Salam ketemu kembali di studio biologi SMA. Pada pertemuan ini kita akan membahas lanjutan tentang hereditas pada manusia. Yang pertama, cacat atau penyakit menurun terpaut Y resesif ya, terpaut Y resesif. Yang pertama contohnya hipertrikosis, yaitu pertumbuhan rambut yang tidak normal. Pertumbuhan rambut yang tidak normal. Nah, fenotip dan genotipnya normal X, Y, H besar T, atau bisa dibuang T-nya H besar gitu ya. Lalu yang hipertrikosis yaitu X, Y, H kecil T atau H kecil, bisa dihilangkan yaitu huruf T-nya. Kita gunakan lambang gennya satu huruf ya. Contoh perkawinannya, misalnya wanita normal XX dengan laki-laki hipertrikosis XYH, maka keturunannya nanti F1-nya semua laki-laki hipertrikosis. Nah, cacat menurun terpaut kromosom Y ini karena gennya terpaut terdapat pada kromosom Y, maka anak perempuan tidak pernah menderita penyakit ini atau kelainan ini. Dan dari laki-laki atau ayah yang normal, ya, kalau ayahnya normal, maka semua anak laki-laki ini itu normal. Semua anak laki-laki ini normal. Berikutnya webtos atau webtos, adanya selaput di antara jari. Ini jarinya seperti jari bebek, ada selaputnya, ada selaput pada jarinya ini. Nah, genotipnya normal XY W besar T, atau bisa dihilangkan T-nya XY W besar. Penderita webtos XY W kecil T atau XY W kecil. Kita buang huruf T-nya. Pola porisannya sama dengan hipertrikosis tadi. Kemudian histrik gravier. Histrik artinya landak. Rambutnya itu pertumbuhannya, rambutnya kasar dan panjang hampir di seluruh tubuhnya. Ini hampir di seluruh tubuhnya menyerupai bulu landak. Disebabkan oleh gen H besar G atau gen H. Bisa kita buang huruf kedua untuk pertumbuhan rambut normal. H kecil G atau H kecil untuk pertumbuhan, yaitu rambut histrik gravier. Jadi fenotip dan genotipnya normal X, Y, H besar G atau H besar, buang ini G-nya. Histrik gravier X, Y, H kecil G atau buang gini ini X, Y, H kecil. Nah, seperti ini penampakan fenotipnya itu rambutnya. Lalu sifat menurun terpaut autosom. Terpaut autosom ada yang dominan, ada yang resesif. Yang pertama albinisme atau albino, pigmentasi kulit tidak normal, disebabkan oleh gen resesif. Ini gen A kecil. Jadi fenotip dan genotipnya normal homozigot A besar, normal heterozigot A besar kecil. Normal heterozigot disebut juga dengan karier albino. Artinya orang tersebut fenotipnya normal tapi ada mengandung gen tidak normal, gen A kecil. Lalu albino A kecil. Kemudian yang kedua adalah fenilketonuria atau PKU, penil, atau bisa dibuat fenil F.
atau sering disebut imbisil keterbelakangan mental. Kelainan genetik yang menyebabkan asam amino fenilalanin menumpuk di dalam tubuh. Ini disebabkan oleh tidak adanya gen yang membentuk enzim yang berperan untuk mengubah asam amino fenilalanin menjadi tirosin. Sehingga fenilalanin ini akibatnya jadi tidak bisa diubah asam amino fenilalanin menjadi tirosin, akibatnya fenilalanin akan menumpuk di dalam darah dan di dalam otak sehingga pertumbuhan otaknya tidak normal. Dan sebagian fenilalanin itu akan dibuang melalui urin. Gejala-gejala dari penderita fenilketonuria, perkembangan intelijensinya atau IQ-nya rendah, pigmentasi kulit tidak normal, cenderung terserang penyakit ayan, pertumbuhan rambut tidak normal, dan reaksi refleksnya sangat lambat. Fenotip dan genotipnya normal homozigot B besar, normal heterozigot atau karier P besar P kecil, kemudian PKU atau penderita imbisil P kecil. Kemudian yaitu kemampuan mengecap feniltiokarbamida atau perasa PTC. Sebagian besar orang mampu merasakan pahitnya PTC, yaitu dikendalikan oleh gen T besar disebut TASTER. Lalu ada sebagian kecil yang tidak dapat merasakan PTC, dikendalikan oleh gen T kecil atau non-TASTER. Fenotip dan genotipnya perasa PTC T besar, bukan perasa PTC T besar T kecil, dan tidak perasa PTC adalah T kecil. Brachidaktili adalah pertumbuhan jari yang lebih pendek dari ukuran normal. Kelainan genetik ini diturunkan oleh gen terpaut autosom dominan. Nah, fenotip dan genotipnya brachydactyl homozigot. B besar ini letal mati. Brachydactyl heterozigot B besar B kecil, normal B kecil. Jadi karena ini bersifat letal, kalau misalnya ada soal perkawinan dari perempuan dan laki-laki penderita brachydactyl, maka nggak mungkin kita buat lagi penderitaan itu B besar. Kalau dikatakan perkawinan antara pria dan perempuan sama-sama penderita brachydactyl, berarti nggak mungkin B besar. Kenapa? Karena kalau brachydactyl homozigot, dia akan mati letal. Maka yang hidup udah pasti heterozigot. Berarti orang penderita brachydactyl itu, kalau kita lihat orangnya, berarti hidup. Sudah pasti dia adalah genotipnya B besar B kecil. Yang normal tadi kan B kecil. Kemudian polidaktili, yaitu atau hiperdaktili, sebab itu merupakan jumlah jari tangan dan atau jari kakinya lebih banyak dari jumlah jari pada umumnya. Jumlah jari kan setiap alat gerak kita ada 5 buah. Jadi jumlah jarinya lebih dari 5. Nah, ini diwariskan oleh gen terpaut autosom dominan. Maka fenotip dan genotipnya adalah polidaktili homozigot P besar, polidaktili heterozigot P besar P kecil. Polidaktili heterozigot ini tidak bisa kita sebutkan karier
Kalau karier normal tapi pembawa gen tidak normal. Ini penderita dua-duanya. Lalu yang normal adalah pekecil-pekecil. Nah, ini jumlah jari tangannya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ini jumlah jari kakinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini jumlah jari kakinya ada 7. Ada 1 di atas ini berupa tonjolan. Nah, contoh warisannya, wanita normal menikah dengan pria polidaktili. Ya, wanita normal ini pria polidaktili. Ini heterozigot. Gamet dari sini kan P kecil, gamet dari sini P besar P kecil. Maka keturunannya 50% polidaktili, 50%. Ini kan apa? Normal ini. Bukan polidaktili, 50% normal. Ini normal ya. 50% polidaktili, 50% normal. Nah gitu. Lalu kalau misalnya normal dengan polidaktili homozigot, P besar ini ya. Ada salah ketik. Misalnya normal dengan polidaktili. Kenapa? Karena soalnya tadi wanita normal menikah dengan pria polidaktili. Genotip polidaktili kan ada kemungkinannya 2. Maka kemungkinan pertama kan ini. Wanita normalnya P kecil, polidaktili, ini ada P besar P kecil. Kalau seperti ini 50% polidaktili, 50% normal. Lalu kemungkinan kedua yaitu ini normal wanitanya. Ini polidaktili homozigot P besar. Ya, P besar. Maka gamet dari sini kan adalah P besar. Maka semua keturunannya polidaktili. Kemudian anonis yaitu pada jarinya tidak terdapat kuku. Ini disebabkan oleh gen dominan terpaut autosom. Ya. Nah, lambang gennya kan bisa kita buang ini sini, itu berarti buat ini A besar. Ya. Untuk mengerjakan soal ini buat A besar. Ini A kecil. Buang huruf kedua. Perempuan penderita anonis dengan laki-laki normal. Ini gametnya A besar, ini gametnya kecil. Maka F1-nya A besar kecil. Atau AC kecil, anonosia. Nah, parental misalnya F2 ini A besar kecil, ini A besar kecil. Gametnya A besar A kecil, buang huruf kedua ya. A besar A kecil. Maka filialnya itu F2 adalah ini ada anonis A besar. Kemudian ada A besar A kecil. Kemudian A kecil. Ini A kecil. Ya. Ini ada 25%. Ini yang heterozigot 50%. Dan yang normal 25%. Berarti 75% keturunannya. Kalau kedua induknya anonisia heterozigot, 25% keturunannya normal, 75% penderita anonisia. Lalu dentinogenesis imperfecta, yaitu ketidaksempurnaan pembentukan lapisan dentin di gigi sehingga giginya itu bisa sering
ada terbentuk karies ya. Anatomi gigi juga berpengaruh pada pembentukan karies ini. Jadi bisa karena keturunan, karena lapisan dentinnya tidak normal, ya. Bisa juga karies itu disebabkan oleh faktor lain. Nah, dentinogenesis imperfecta disebabkan oleh gen terpaut autosom dominan. Nah, ini ada perempuan yaitu penderita heterozigot, laki-laki heterozigot di besar T kecil, D kecil, T kecil ini ubah aja nanti gini dia ini. D kecil. Lalu di sini juga D besar, D kecil. Supaya tidak bingung nanti dengan huruf kedua ini. DT ini singkatan dari dentinogenesis. Ya, maka gametnya D besar, D kecil, D besar, D kecil. Maka keturunannya 25% adalah homozigot dominan, 50% heterozigot, 25% homozigot resesif. Yang homozigot resesif inilah normal, 25%. 75% penderita. Lalu katarak dikendalikan oleh gen terpaut autosom dominan. Nah, misalnya perkawinan orang tua kedua-duanya penderita katarak heterozigot, maka keturunannya nanti 75% penderita katarak, 25% yaitu normal. Kemudian botak. Botak, misalnya ini genotipnya, ini terpaut autosom dominan. Terpaut autosom dominan, botak itu bersifat dominan ya. Terpaut autosom dominan. Dominan sama dengan katarak tadi itu. Nah, misalnya genotipnya B besar, B besar, B besar, B kecil, B kecil, B kecil. B besar, B besar pada laki-laki maupun perempuan menyebabkan botak. Kalau B kecil, B kecil, baik pada laki-laki maupun perempuan tidak botak atau normal. Nah, sekarang ini ada pengecualian. Yang genotip B besar, B kecil, padahal tadi kan gen botak itu dominan. Pada laki-laki botak, pada perempuan tidak botak. Padahal gen botak itu terpaut autosom. Kalau terpaut autosom kan berarti seharusnya jenis kelamin tidak berpengaruh. Kenapa di sini ada perbedaan pada yang heterozigot ini? Pada yang heterozigot, di mana pada laki-laki menyebabkan botak, pada perempuan normal tidak botak. Nah, perempuan yang bergenotip B besar B kecil tidak botak karena pengaruh hormon estrogen. Hormon estrogen ini bisa menghalangi pengaruh dari gen botak. Ini kan gen botak, ini gen normal. Gen botak dan gen normal. Jadi kalau dihalangi pengaruh gen botak, maka yang bekerja gen normal. Makanya itu ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, khusus yang heterozigot. Lalu thalassemia, salah satu anemia hemolitik disebabkan oleh gen terpaut autosom dominan. Ya. Nah, thalassemia ada dua jenis, yaitu thalassemia mayor, yaitu genotipnya THTH, T besar ini ganti dengan T besar. Nah, thalassemia mayor itu letal. Jadi manusia penderita thalassemia yang hidup adalah
Thalassemia yang kedua, thalassemia minor, yaitu heterozigot. T besar T kecil ya. T besar T kecil. Nah, contoh pola warisannya itu perkawinan dua orang tua sama-sama penderita thalassemia, berarti thalassemia minor. Ini gametnya T besar T kecil, ini juga gametnya T besar T kecil. Maka keturunannya 25% thalassemia mayor letal, 50% thalassemia minor, dan 1% T kecil normal. Kemudian siklemia atau sickle cell anemia, yaitu eritrositnya berbentuk bulan sabit, Tentu ini akan bisa menyebabkan penyumbatan di dalam pembuluh darah. Hemoglobinnya tidak normal. Sama dengan thalassemia tadi. Kalau thalassemia itu eritrositnya lonjong dan kecil. Seharusnya kan eritrosit itu bentuknya bikonkav. Kalau siklemia, eritrositnya menyerupai bulan sabit. Dan HB-nya tidak normal, maka disebut HBS. Nah, HB thalassemia dan HB siklemia itu kemampuannya mengikat O2 itu sangat rendah. Nah, sifat siklemia ini ditentukan oleh gen dominan terpaut autosom. Ya. Nah, thalassemia homozigot atau thalassemia homozigot S besar bersifat letal, sama dengan siklemia. Siklemia homozigot yaitu S besar bersifat letal, sama dengan thalassemia tadi. Thalassemia homozigot disebut thalassemia mayor bersifat letal. Nah, ini eritrosit yang normal dalam pembuluh darahnya itu. Ini eritrosit berbentuk sabit, ya kan? Di eritrositnya berbentuk sabit seperti ini. Jadi bisa eritrositnya itu nanti saling berhubungan, ini melekat satu sama lain, sehingga bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Nah, berikutnya kita bahas tentang golongan darah. Golongan darah sistem AB0 ada 4 golongan darah, A, B, AB, dan 0. Sistem MN ada 3 golongan darah, M, N, MN. Golongan darah menurut sistem rhesus ada 2, rhesus positif dan rhesus negatif. Golongan darah sistem AB0 didasarkan pada jenis antigen dalam eritrosit dan jenis antibodi dalam plasma darah atau dalam serum. Golongan darah atau fenotip, golongan darah itu disebut fenotip ya. Nih, golongan darah A, antigennya A, antibodinya agglutinin adalah anti B. Ini anti B, atau disebut namanya ini beta, baca beta. Di sini ada anti A, atau disebut alpha. Nah, golongan darah AB, antigennya dan B, antibodinya tidak ada. Golongan darah 0, antigennya tidak ada, antibodinya ada anti A dan ada anti B. Ini anti A dan anti B. Anti A itu sering ditulis dengan A kecil, anti B itu adalah B kecil. Nah, genotip golongan darah A, IA, IA, ini ya. Ada kesalahan di sini, huruf besar ini. IA, IA, huruf kapital. Kemudian IA, I0. Golongan darah B, IB, IB, huruf besar. Ini IB, 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 I0. Ini IA, IB. Golongan darah AB. Golongan darah 0, I0, I0. Jadi gennya kan ada gen IA. Ini menumbuhkan antigen A.
Lalu gen IB menumbuhkan antigen B. Kemudian gen I0 tidak menumbuhkan antigen. Gen IA dominan terhadap gen I0. Gen IB dominan terhadap gen I0. Gen IA dan gen IB sama-sama dominan. Jadi kalau golongan darah A, IA bisa IA I0. Golongan darah B, IB atau IB I0. Golongan darah AB, IA IB. Golongan darah 0, I0. Nah, contoh pewarisannya itu, pola pewarisannya, misalnya perkawinan orang tua golongan darah A homozigot dengan B homozigot, IA, IB. Gennya ini IA, ini IB, maka semua keturunannya, anak-anaknya golongan darah AB. Yang kedua, A heterozigot dengan B heterozigot. Ini IA I0, IB I0. Gametnya ini kan IA I0, IB I0, maka keturunannya yaitu golongan darah A, ini golongan darah AB, ini golongan darah A, ya, A, kemudian ini golongan darah B, dan ini golongan darah 0. Jadi 25% AB, 25% A, 25% B, 25% 0. Ketiga misalnya kalau golongan darah 0 kawin dengan golongan darah A heterozigot, ini I0, IA I0, ini gametnya I0, ini satu aja ya, gametnya ini IA I0. Ini nggak perlu kita buat dua kali ini, ya. Gametnya ini I0, IA I0, maka ini IA I0 golongan darah A. Ini I0 golongan darah 0. Maka 50% golongan darah A, 50% golongan darah 0. Nah, golongan darah menurut sistem MN didasarkan pada jenis antigen dalam eritrosit golongan darah atau fenotip M. Jenis antigennya M. Jadi kalau kita sebutkan golongan darah seseorang, kita menyebut antigen. Genotipnya LM. Golongan darah MN, antigennya M dan N, genotipnya LM. Golongan darah N, antigennya N, genotipnya LN. Contoh pewarisannya seperti ini, golongan darah N menikah dengan golongan darah MN, ini gametnya LN, ini gametnya LN. Maka keturunannya adalah MN 50% dan N 50%. Golongan darah sistem resus didasarkan pada ada tidaknya antigen resus dalam eritrosit. Dalam hal ini antibodi resus tidak terbentuk secara alami seperti halnya antigen. Antibodi resus terbentuk apabila antigen resus sebagai antigen asing masuk ke dalam tubuh. Antigen resus asing bagi orang bergolongan darah resus negatif. Nah, kita lihat dulu golongan darah resus positif. Antigen resusnya ada, genotipnya RH atau buangannya itu R besar-besar. Atau yang kedua resus positif heterozigot R besar R kecil. Atau R besar H, R kecil H, buang huruf kedua. Resus negatif ini tidak ada antigen resusnya. Genotipnya R kecil H kecil, R kecil H kecil, atau R kecil kecil. Maka bagi orang resus negatif, antigen resus itu adalah asing, artinya dalam keadaan normal, tidak ada dalam tubuh, dalam darahnya. Inilah jadi yang bisa membentuk antibodi resus hanya orang yang bergolongan darah resus negatif.
Ya, orang yang bergolongan darah resus positif tidak bisa atau tidak pernah membentuk antibodi resus karena di dalam tubuhnya ada antigen resus. Jadi tidak pernah melawan antigen resus. Kalau resus negatif akan dibentuk antibodi resus melawan antigen resus karena tidak ada antigen resus dalam darahnya. Nah, bagaimana terjadinya eritroblastosis fetalis atau sakit kuning pada bayi? Eritroblastosis fetalis adalah terjadinya hemolisis darah janin atau bayi yang baru lahir. Kenapa? Karena adanya reaksi antara antibodi resus dengan antigen resus. Ya, antibodi resus itu mengaglutinasi antigen resus. Maka terjadi hemolisis dari sel darah merahnya. Gejala eritroblastosis fetalis atau sakit kuning pada bayi, tubuh menggembung karena adanya tumpukan cairan. Hati dan limpanya itu bengkak. Di dalam darah bayinya terdapat eritroblast atau penggumpalan dari eritrosit. Kulitnya berwarna kuning keemasan ya. Dan bayi tersebut kekurangan oksigen. Nah, bagaimana terjadinya itu eritroblastosis fetalis? Tadi kan adanya reaksi antara antibodi resus dan antigen resus dalam darah bayi. Ingat, yang bisa membentuk antibodi resus hanya resus negatif. Ya, hanya resus negatif. Nah, seorang ibu, ya, ibu yang resus negatif harus ya, resus negatif, mengandung bayi pertama yang resus positif. Fetus itu sama dengan janin ya, dalam kandungan. Jadi fetusnya resus positif. Ya. Ibunya resus negatif. Nah, antigen resus yang ada di dalam darah fetusnya, ini fetusnya sekarang ini bayinya. Ini kan fetusnya. Resus positif, ini kan positif. Antigen yang ada dalam darah fetusnya ini masuk ke peredaran darah ibu. Ini antigen resus. Padahal ibunya tadi resus negatif. Antigen resus merupakan antigen asing bagi orang yang resus negatif. Jadi antigen resus masuk dari bayinya itu ke darah ibu yang resus negatif, maka di dalam darah ibu akan terbentuk antibodi resus. Nah, anak pertama ini lahir normal karena masih tahap pembentukan antibodi resus. Ini lahirnya normal, tidak mengalami eritroblastosis. Lalu setelah bayi ini lahir, di dalam darah ibu ini terus terbentuk antibodi resus karena sudah masuk tadi antigen resus dari bayinya. Ya. Lalu ibu tersebut hamil anak kedua. Ya, misalnya kehamilan kedua. Nah, apabila bayinya ini adalah anak kedua ini tetap resus positif, ya, resus positif, maka antibodi yang terbentuk, antibodi resus yang sudah terbentuk dalam darah si ibu ini antibodi resusnya itu, ini kan antibodi resus itu yang terbentuk dalam darah si ibu ini atau disebut zat anti masuk ke dalam darah bayinya ini, masuk ke dalam darah si bayi ini.
Dalam bayi tadi resus positif, berarti ada antigen resus. Kan tidak boleh ketemu antibody resus dengan antigen resus. Jadi antibody resus yang sudah terbentuk di dalam darah si ibu ini akan masuk ke dalam darah bayi, maka antibody resus itu akan bereaksi dengan antigen resus sehingga terjadi aglutinasi. Oke. Kalau misalnya seandainya anak kedua ini resus negatif, tidak ada masalah. Maka anak yang mengalami erythroblastosis fetalis adalah anak kedua dan seterusnya yang resus positif. Kalau anak pertama resus positif, yaitu masih selamat gitu ya. Jadi anak yang mengalami erythroblastosis fetalis adalah anak kedua dan seterusnya yang resus positif. Kalau ada anak resus positif, ibunya harus resus negatif. Kalau ibunya resus negatif R kecil, padahal ada anak resus positif, maka suami dari ibu ini atau ayah daripada anak tersebut harus resus positif, kan harus resus positif. Ini harus resus positif. R besar atau R besar R kecil harus resus positif. Kenapa? Kalau ayahnya resus negatif, ya tidak mungkin ada anaknya resus positif. Jadi kalau ibunya udah pasti resus negatif, ya, supaya ada anak resus positif, ayah harus resus positif. Nah, sampai di sini dulu pembahasan materi kita pada pertemuan ini. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.